Halo semua, perkenalkan aku Dita, aku adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Sekarang aku semester 2, nggak ada yang 2 tambah 3, aku ada semester 5. Dan aku sekarang lagi magang di Zenius. Oke, jadi di video kali ini aku tuh mau sharing-sharing dikit aja yang harus kalian perhatiin kalau kalian lagi daftar program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB. Aku tuh sudah memetakan untuk kalian. Jadi untuk MSIB batch kelima sendiri itu tuh dia udah dibuka dari 18 April 2023 sampai 7 Juni 2023. Nah, kemudian di 6 Juninya itu ada pengumuman bahwa periode pendaftaran diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2023. Dan apa yang aku lakukan sebelum Juni 2023 yaitu aku hahaha di kelas alias aku nggak tahu ada MSIB. Jadi aku itu baru tahu itu Juninya kan. Kemudian setelah aku melihat emailku, aku itu baru nge-propose sertifikat untuk SPTJM. Jadi SPTJM dan surat rekomendasi itu adalah salah dua dokumen yang dibutuhkan untuk apply ke MSIB. Jadi aku itu SPTJM itu aku baru nge-apply itu 12 Juni itu aku mengirimkan email untuk fakultasku tercinta. Dan fakultasku tercinta ini sangat mencintaiku. Jadi dia mengirimkan kembali suratnya itu 13 Juni alias H+1 aku mengirimkan. Berarti dari 13 Juni ke 30 Juni aku punya waktu 17 hari lagi, bener bukan? Dan apa yang aku lakukan di 17 hari itu adalah berzikir. Jadi hal pertama yang aku saranin untuk tidak kalian lewatkan atau kayak harus kalian teliti lagi yaitu menentukan objektif kalian. Jadi sebenarnya untuk magang ini kan luas banget ya dan ada perusahaan yang banyak banget bermitra dengan MSIB itu sendiri. Bisa kalian elaborasi lagiin ke 3 hal yaitu posisi, terus perusahaan, dan lokasi. Misalnya kalian menggeluti bidang marketing terutama di writer atau SEO writer. Berarti kalian tidak masalah nih dengan perusahaan A, B, atau C asalkan dia mempunyai posisi di SEO writer. Sama juga dengan perusahaan. Misalnya kalian udah punya vision nih untuk bekerja atau suatu saat bisa berada di perusahaan A. Berarti kalian akan hanya berfokus pada perusahaan A tanpa mempertimbangkan lokasinya karena ada beberapa perusahaan itu yang membuka cabang di berbagai lokasi. Jadi kalian tidak masalah nih, kalian mau di Jakarta, kalian mau di Jogja, asalkan kalian berada di si perusahaan A ini. Tapi hal ini itu bisa juga kalian kombinasikan. Ini balik lagi sesuai dengan preferensi dan objektif kalian sejak awal. Hal selanjutnya yang nggak boleh kalian lewatkan yaitu rincian kegiatan dan tentang perusahaan. Jadi rincian kegiatan dan tentang perusahaan ini akan selalu diinput di semua perusahaan yang ditawarkan di program MSIB. Jadi kalian bisa scroll sendiri, kalian bisa baca sendiri. Itu kayak kegiatan apa aja nih yang akan kalian lakukan ketika kalian keterima di magang dan tentang perusahaan itu sendiri itu bagaimana. Menurut aku itu harus kalian perhatiin juga karena misalnya nih kalian udah tahu nih perusahaan A itu gede dan dia bergerak di bidang ini. Tapi kalian perlu kulik lagi nih kayak gimana sebenarnya visi dan misi dari perusahaan tersebut. Jadi ini akan sangat berpengaruh terhadap pengerjaan kalian pada nantinya ketika kalian mengerjakan seleksi tahap pertama ataupun tahap 2 ataupun interview. Nah misalnya nih aku kan magangnya di Zenius, aku tuh harus mengulik lagi nih sebenarnya Zenius itu dia tuh concernnya di mana. Jadi Zenius itu kan concernnya di edukasi dan itu akan membantuku ketika pengerjaan tahap pertama yaitu fundamental test. Jadi aku tahu nih Zenius itu dia sangat memprioritaskan bagaimana cara logika dasar itu bekerja dan aku harus menyesuaikan lagi nih ketika di tahap pertama aku tuh juga harus menggunakan logika dasar yang benar agar aku bisa mengerjakan tes dengan baik yang sejalan dengan visi dari si Zeniusnya itu sendiri. Nah kemudian aku juga sempat mengerjakan penugasan lain nih yaitu aku tuh disuruh bikin campaign gitu, campaign dari layanan keuangan digital. Cuman aku tuh harus mengulik lagi tentang si layanannya, kayak dia tuh sebenarnya awalnya tuh dibangun karena apa, ternyata dia sangat concern dengan masyarakat apalagi anak muda. Jadinya untuk campaign tersebut aku ngambilnya tuh target audiensnya ya anak muda, jadi biar sejalan aja dengan si perusahaannya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah berbicara soal interview. Cuman di sini aku tidak membicarakan bagaimana manajemen emosi, gimana biar nggak grogi dan lain-lain, dan aku juga tidak membicarakan tentang manajemen diskusi atau manajemen berbicaraku kayak bagaimana poin-poin yang harus aku ambil. Tapi di sini yang mau aku tekankan adalah jangan kalian lewatkan pertanyaan oleh interviewer.
Jadi kalian pernah nggak sih kalau misalnya lagi interview, itu interviewernya bilang, apakah ada pertanyaan? Dan menurutku itu malah menjadi hal yang paling penting di sebuah interview. Bukan bagaimana kalian memperkenalkan diri dan lain-lain, tapi bagaimana kalian menunjukkan curiosity dan juga ambisi kalian dalam apply ke si perusahaan ini. Jadi kalian harus sadar lagi kalau misalnya kalian tuh mau magang itu karena kalian pengen belajar, kalian pengen berkembang, kalian pengen dapat sesuatu nih. Nah, usahakan untuk keluarin aja semua unek-unek, semua curhatan kalian di tahap interview, karena sekali lagi interview itu cuma sekali dan kalian tidak akan mendapatkan pengulangan. Jadi menurutku di situ initial encounter-nya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi contoh di kasusku adalah karena aku latar belakangnya jurusan ilmu komunikasi dan aku juga peminatannya komunikasi strategis, jadi aku mencoba rewind kembali nih mata kuliah yang telah aku ambil. Karena aku banyak berkutik dengan brain campaign, aku mendapatkan banyak sekali ke suatu keresahan atau suatu kasus yang aku pengen tahu nih jawabannya apa. Jadi ketika interview, aku mencoba menanyakan hal tersebut kepada interviewerku. Fun fact yang harus kalian tahu, jawaban dari interviewerku terhadap pertanyaan yang aku lontarkan di akhir itu malah hampir serupa dengan durasi interviewku itu sendiri. Dan udah, karena tadi aku juga ngerasa sangat plong nih ketika setelah interviewnya. Karena menurutku mau aku diterima atau enggak, aku nggak keterima pun aku juga sudah mendapatkan insight nih dari jawaban si interviewer atas pertanyaanku. Oke semuanya, jadi itu beberapa hal yang aku mau share ke kalian tentang perjalanan aku ketika seleksi MSIB. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, please feel free to ask me, karena aku juga masih dalam periode magang, jadi mana tahu aku bisa juga share ke teman-teman magangku di tempat yang sama atau bahkan ke senior-seniorku di Zenius. Oke, mungkin segitu saja. Makasih udah mau dengerin, dan goodbye!